Bapak Ibu sekalian, selain kripto ya, yang sektor yang juga sekarang lagi ramai dibicarakan itu adalah artificial intelligence ya. Dan ini adalah sektor yang sangat menarik. Dulu kita pakai chat GPT ya. Kita bisa tanya-tanya, kita bisa suruh dia bikin video, kita bisa suruh dia bikin gambar dan seterusnya. Tapi sekarang coba lihat itu WhatsApp Anda. Ada AI itu di situ. Lihat Google, ada AI juga. Di Twitter ada AI. Semuanya bisa membuat gambar, video, menjawab pertanyaan apapun yang kita suruh gitu loh. Ini masa depan, Pak. Dan kita sekarang memang sudah di masa depan. Luar biasa seperti itu ya. Dan maka saya pikir Amerika Serikat ya booming lagi karena salah satunya itu, yang itu masih di tahap awal banget pengembangan sehingga kedepannya masih akan terus berkembang pesat gitu loh. Dan semua perusahaan teknologi ya tidak hanya ChatGPT akan membuat versi AI mereka masing-masing. Semuanya. Dan akan terus diperbaiki gitu loh. Apa namanya? Contoh ya, saya kemarin baru coba pakai AI punyanya Meta ya, yang di WhatsApp seperti itu. Dan dia bilang, ketika saya tanya gitu, bisa nggak bikin foto ini? Dia jawab dengan jujur, belum bisa untuk saat ini, kita masih dalam pengembangan, tapi nanti tunggu beberapa bulan, berapa setahun lagi mungkin baru bisa gitu, seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan saham-sahamnya itu sendiri, Pak Raymond? Kalau untuk Nvidia, ya udahlah udah telat lah kalau kita masuk sekarang, tapi Pak Raymond, jangan lupa ada banyak banget tuh saham-saham teknologi startup yang dia masih belum naik setinggi Nvidia itu, dan asalkan dia memang di bidang teknologi, itu pasti akan diuntungkan oleh AI. Ya. Bukan Tesla yang kita bicarakan, bukan Microsoft, bukan Google, itu mah udah gede banget. Yang kemarin kita bahas di teguhhidayat.com yang memang sahamnya juga sudah naik. Sophie ya. Sophie Technologies ya. Tahu Pak Raymond? Ya, saya ambil itu Sophie juga. Ya. Waktu di angka 9. Nah. Lalu ada dia bukan masalah dia udah naik berapa persen ya, tapi kita lihat nih apa namanya di valuasinya. Price to book value-nya dia itu masih 3,2. Masih murah, jauh lebih murah dibandingkan Nvidia. Nvidia itu PBV-nya dia itu 50 apa 70 kali, saya lupa, udah mahal banget seperti itu. Lalu ada Oscar Health yang kemarin juga saya bahas ya. Oscar dia itu perusahaan asuransi sebenarnya, tapi dia jualannya itu lewat platform online, dan price to book-nya dia masih sama, masih 3,5. Oscar Health ini kan kalau di Indonesia itu kayak ini loh Pak, kayak Halodoc ya, Halo Dokter, startup seperti itu. Nah, Bapak bisa bayangkan saat ini penggunaan AI di sektor kesehatan juga lagi sangat-sangat dikembangkan gitu loh. Jadi perusahaan seperti Oscar ini akan diuntungkan ketika misalnya dia mau konsultasi ke dokter gitu ya. Nanti sama-sama teknologi AI ini akan diarahkan ke dokter yang mana, dibantu juga ada diagnosisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tahu ya, di Indonesia ini sebenarnya kalau kita berobat ke rumah sakit dan tidak pakai BPJS, itu kalau dibandingkan dengan di Amerika Serikat tetap terhitung murah Bapak Ibu sekalian. Anda datang ke dokter ya, pakai jalur umum, nggak pakai BPJS ya, kalau cuma periksa apa segala macam, nggak sampai dirawat gitu, nggak akan nyampe 1 juta rupiah. Tapi kalau misalnya di Amerika Serikat, Pak Raymond, ada appointment, ketemu dokter doang gitu ya. Lalu kemudian dapat obatnya dan seterusnya, sampai akhirnya sembuh. Itu bisa $4.000 kalau nggak pakai asuransi. Udah gitu di sana kagak ada BPJS. Jadi kalau kita mau asuransi harus di perusahaan swasta. Salah satunya Oscar ini. Ya tentu saja perusahaan seperti Oscar ini akan diuntungkan. Dan ketika kemudian ada teknologi AI ya, maka biaya visit dokter itu bisa juga jauh lebih murah gitu. Nggak harus $4.000 lagi gitu loh. Karena dibantu, ini dokternya nggak terlalu sibuk lagi gitu. Mungkin bisa cuman $20-30 seperti itu. Nah, jadi itu, Pak Raymond, jangan beli Nvidia menurut saya. Cari perusahaan-perusahaan lain. Ingat,
AI ini tidak monopoli perusahaan teknologi tertentu. Dia adalah milik semua perusahaan di bidang apapun, tapi yang berhubungan dengan teknologi. Kalau Sophie itu kan keuangan, tapi ya dia teknologi. Oscar yang tadi saya sebutkan, itu kesehatan, tapi dia teknologi, seperti itu. Gitu. Perusahaan apa yang tidak diuntungkan? Yang tidak ada teknologinya sama sekali, ya, kayak komoditas, ya itu mah nggak ada ininya nggak akan diuntungkan seperti itu. Tapi perusahaan lain asalkan dia teknologi, itu semuanya akan diuntungkan. Cari yang PBV-nya masih 3 kali atau lebih rendah. Cukup ya Pak Raymond?